masih di kitab hadis Sunan Ibnu Majah ya, nomor hadis 77, tapi ini sambungan dari eh, pertemuan sebelumnya. Wa innaka dan sesungguhnya kamu Ibnu Dailami, in muta seandainya mati kamu, ala ghairi hada atas selain ini, percaya pada qadar, dakhalta maka masuk kamu annaro pada neraka. Ya, dan kamu seandainya mati keadaan tidak percaya pada qadar, maka kamu masuk ke dalam neraka. Wala dan tidak alaika berat atas kamu antaktia jika datang kamu akhi pada saudara laki-lakiku Abdullah ibn Mas'ud pada Abdullah bin Mas'ud. Patas alahu maka bertanya kamu hu pada Abdullah bin Mas'ud. Jadi cukup ini nasihatku dan kamu tidak keberatan kan seandainya kamu datang kepada saudara laki-lakiku yaitu Abdullah bin Mas'ud, terus kamu tanyakan lagi tentang apa yang sudah kamu tanyakan kepadaku saat ini. Silahkan datang ke Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya fa'ata itu maka datang aku Ibnu Dailami Abdullah pada Abdullah bin Mas'ud. Fasa'al tuhu maka bertanya aku Ibnu Dailami hu pada Abdullah bin Mas'ud. Fadzakara maka menuturkan sopo Abdullah mislama kola pada semisal apa-apa kola yang sudah berkata sopo Ubayyun Ubay. Ternyata nasihatnya Abdullah bin Mas'ud sama seperti yang sudah dinasihatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Wakola dan berkata sopo Abdullah li kepadaku. Wala dan tidak alaika berat atas kamu antaktia jika datang kamu Hudzaifata pada Hudzaifah. Kamu kan enggak keberatan kan umpama datang kepada Hudzaifah, coba tanyakan ke beliau. Fa'ata itu maka datang aku Hudzaifata pada Hudzaifah. Fas'al tuhu maka bertanya aku pada Hudzaifah. Fakola maka berkata sopo Hudzaifah mislama kola semisal apa-apa yang sudah berkata keduanya Ubay dan Abdullah. Wakola dan berkata sopo Hudzaifah ikti datanglah kamu Zaid ibn Sabit pada Zaid bin Sabit. Coba kamu datang ke Zaid bin Sabit. Pas alhu maka tanyalah kamu Ibnu Dailami hu pada Zaid bin Sabit. Fa'ata itu maka datang aku Zaid bin Sabit pada Zaid bin Sabit. Fasa'al tuhu maka bertanya aku hu pada Zaid bin Sabit. Fakola maka berkata sopo Zaid. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda sopo Rasul. Jadi Zaid bin Sabit ini menyandarkan ucapannya kepada Rasulullah. Jadi hadisnya marfu. Nah, yang tiga sebelumnya yaitu Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah. Ya nasihatnya sama sih sebenarnya dengan Zaid bin Sabit. Tapi mereka bertiga tidak menyandarkan kepada Rasulullah. Itu. Jadi eh, eh,
apa istilahnya, kesimpulannya adalah apa yang diucapkan Ube, terus Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah itu ya sebenarnya juga dari Rasulullah, walaupun mereka tidak mengatakan qala Rasulullah itu ya enggak. Lau seandainya anallaha sesungguhnya Allah iku adzaba menyiksa siapa Allah ahla samawatihi pada penduduk langitnya Allah wa ahla ardihi dan penduduk buminya Allah. Jawabnya la adzabahum niscaya menyiksa siapa Allah hum pada mereka wahwa dan utawi Allah iku ghairu dzalim selain mendolimi zat yang mendolimi lahum pada mereka. Penjelasannya sudah ada di sebelumnya ya. Walau rohimahum dan seandainya menyayangi sapa Allahum pada mereka lakanat niscaya ada apa rahmatuhu rahmatnya Allah iku khairon lebih baik lahum bagi mereka min a'malihim dari amal-amalan mereka. Walau kana dan seandainya ada laka iku bagimu apa mislu Uhudin semisal Uhud apanya dahaban emasnya. Au atau mislu Jabali Uhud atau semisal gunung Uhud apanya dahaban emasnya. Tunfikuhu menginfakkan kamu pada emas fisabilillah di dalam sabilillah. Jawabnya makobilahu tidak menerima sapa Allah minhu pada emas mingka dari kamu. Hatta tu'mina sehingga percaya kamu bil qadari pada qadar. Kata lama maka mengetahui kamu, meyakini kamu, tahu kamu ya. Anama sesungguhnya apa-apa asobaka yang menimpa opoma kepadamu lam yakun tidak ada opoma liyuh tiaka agar luput opoma kepadamu. Wa anama dan sesungguhnya apa-apa ahtoaka yang luput opoma kepadamu lam yakun tidak ada opoma liyusibaka agar menimpa opoma kepadamu. Wa anaka dan sesungguhnya kamu imuta seandainya mati kamu ala ghairi hadza atas selain ini. Jawabnya dakhalta maka masuk kamu annara pada neraka. Tuh. Hadasana Utsman ibnu Abi Saibah. Ini saudaranya Abu Bakar bin Abi Saibah. Hadasana Waqi'. Wa hadasana Ali bin Muhammadin dasana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mas an Sa'di bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami. An Ali radhiyallahu anhu qala berkata Ali. Kuna ada kami ikut julusun duduk nyantai itu. Indah Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biyadihi dan iku di tangan Nabi udun utawi kayu. Ya, kayu. Panakata maka menancapkan sopo Nabi fil ardi di tanah, di bumi. Tumarofa'a kemudian mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya. Ndangak gitu loh. Bukan kepalanya diangkat gini. Ndangak gini loh. Pakola maka bersabda siapa Nabi, ma minkum tidak ada dari kalian min ahadin seorang pun ila kecuali wakot kutiba dan sungguh telah ditentukan apa mak'aduhu tempat duduknya ahad minal jannah dari surga wa mak'aduhu dan tempat duduknya ahad minan nari dari neraka. Yaitu nanti calon ahli surga atau ahli neraka itu sudah ditentukan. Ila dikatakan ya Rasulullah afala nattakilu apakah maka tidak pasrah kami. Nah, kalau caranya begitu ya pasrah aja kan Rasul enak. Kalau takdirnya surga ya walaupun tidak beramal nanti masuk surga. Kalau takdirnya
neraka, ya percuma ngamal banyak Nabi, nanti ya masuk neraka kan gitu kan. Nah, itu. Ini hadis-hadis yang memang diprotes sama Murji'ah sama Qadariyah. Qala bersabda Nabi, la tidak, ya jangan seperti itu. Ikmalu beramalah kalian, wala tatakilu dan jangan pasrah kalian. Wakulun dan utawi semuanya ahli neraka atau ahli surga iku muyasarun dimudahkan lima terhadap apa-apa kuliko yang diciptakan sopo sopo kulun lahu bagi ma gitu. Jadi kalau ahli surga dia disuruh mengamalkan amalan ahli surga itu ya gampang, itu sampai dia betul-betul masuk surga. Kalau disuruh mengamalkan ahli neraka, amalan ahli neraka ya nggak mau. Sebaliknya kalau ahli neraka, untuk mengamalkan amalan ahli neraka itu ya gampang, ya seneng. Kalau disuruh mengamalkan amalan ahli surga, nggak mau. Susahnya minta ampun. Nah, itu. Karena semuanya itu dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Gitu. Ya ini bukan sekedar urusan surga neraka saja. Misalkan Anda kelak jadi dokter misalnya, ya ndelalah itu ya gimana, ya seneng dengan ilmu-ilmu kedokteran, kuliah di kedokteran ya bisa bayar kan, sampai lulus betul jadi dokter. Ya, Anda ditakdirkan jadi ulama misalkan, ya sekolah itu ndak lulus-lulus. Memang harus mondok dia kan, sampai betul-betul jadi ulama gitu. Jadi kulun muyasarun lima kulikolah. Tuma qara'a kemudian membaca siapa Rasul, fa'ammaman maka adapun orang atau yang memberi, dia orang bersedekah ya. Wattaqo dan bertakwa diaman, wasaddaqo dan percaya diaman bil husna terhadap kebaikan, artinya surga. Fasanu yassiruhu maka akan memudahkan kami Allah pada pada orang lil yusra pada kemudahan. Ya kemudahan itu ya surga itu barang siapa yang bersedekah, memberi, ya bertakwa, dia percaya dengan kebaikan, maka ya dimudahkan pada kemudahan itu. Surga maksudnya. Wa amma dan adapun barang siapa bakhila yang bakhil dia, kebalikan dari akto, wastagna dan ya gumbedi, merasa sombong, ya, gumbedi, wakadzaba dan mendustakan dia orang bil husna terhadap kebaikan, mendustakan terhadap apa? Kebaikan. Fasanu yassiruhu maka akan memudahkan kami Allahu pada man lil usra pada kesulitan. Kesulitan itu ya neraka itu, dimudahkan jalannya masuk neraka. Tuh, itu nggih. Jadi ya doanya itu, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad at-Tanafisi qala berkata keduanya. Hadatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad bin Yahya bin Habban anil A'raj an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukminu utawi orang beriman al qawiyyu yang kuat
iku khairun lebih baik, wa ahabu dan lebih menyenangkan, ilallah pada Allah minal mukmin daripada orang mukmin adhaif yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat, kuat dalam segala hal ya, kuat fisiknya, ekonominya, pikirannya, mentalnya, itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, jadi umpama milih ya jadilah orang mukmin yang kuat, karena itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah. Ya, kuat ilmunya termasuk wafikulin dan iku di dalam semuanya baik yang kuat maupun yang lemah khairun utawi kebaikan. Tapi ya itu orang sudah mukmin mau beriman itu ya baik, itu sudah baik ya. Ihris senanglah kamu ya. Alama atas apapun yang fauka yang bermanfaat opoma kepadamu ya. Jadi bersemangatlah, senanglah terhadap apapun yang bermanfaat untukmu ya. Ya, cari ilmu seneng ya, cari uang ya seneng, nah, nanti untuk biaya biar lebih mudah cari surganya kan gitu kan. Tuh. Wastain dan mintalah tolong kamu bilah pada Allah. Wala takjas dan jangan apes kamu. Apes itu jangan lemah ya. Ya termasuk jangan malas juga. Jangan menyia-nyiakan waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain. Fa'in asobaka maka seandainya menimpa kepadamu apa sayun sesuatu, pala takul, maka jangan mengatakan kamu, lau ani seandainya sesungguhnya aku faal tu mengerjakan aku kada demikian wa kada dan demikian. Tidak usah. Umpama kena musibah misalkan, wah, menyesal aku seandainya umpama aku tadi begini, 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 aku tidak akan kena ini. Nah, tidak usah ngomong seperti itu. Nanti ujung-ujungnya juga nelongso, kecewa, ya menyalahkan diri sendiri sampai merasa bersalah yang dalam gitu, sampai tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Yang lebih parah lagi malah menyalahkan orang lain yang belum tentu bersalah. Walakin dan tetapi kul berkatalah kamu qaddarallah, qaddara sudah mentakdirkan sapa Allah Allah. Nah ini biar ya ridho karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Wama dan apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allah ya jawabnya fa'ala maka mengerjakan sapa Allah. Apa yang dikehendaki Allah ya pasti dilaksanakan. Fa inna lahu maka sesungguhnya lau iku taftahu bisa membuka apa lau amalah syaitan pada amalannya setan. Termasuk yang saya sebutkan itu tadi. Nelongso, marah, dendam, menyalahkan diri sendiri sampai nggak bisa memaafkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan orang lain sampai dendam gitu, nggak mau memaafkan. Nanti ujung-ujungnya balas dendam. Nanti yang disakiti bales, caruk, itu wis. Itu semuanya gara-gara lau. Andainya. Itu. Hadasana Hisam bin Amr wa Yaqub bin Humaid bin Kasib. Kala berkata keduanya, Dasana Sufyan bin Uyainah an Amri bin Dinarin sami'a mendengar dia Tawusan pada Tawus. Yakulu berkata dia Tawus, Sami itu mendengar aku Aba Hurairah pada Aba Hurairah. Yuhbiru mengkabari siapa Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda siapa Nabi, ihtaja bantah-bantahan. Sopo Adamu Adam wa Musa dan Musa alaihi wassalam. Pakola maka berkata lahu pada Adam
sapa Musa Nabi Musa, ya Adam, ya Adam, anta utawi engkau iku abuna bapak kami, qayyab tanah, qayyab tanah, apa? Merugikan engkau pada kami. Wa akhraj tanah dan mengeluarkan engkau pada kami minal jannah dari surga bitanbik sebab dosamu itu. Nah, itu ya menyalahkan orang lain ini contohnya ya seperti ini. Jadi Musa ya jengkel dengan Adam. Ketemu bantah-bantahan. Adam, engkau itu bapak kami, engkau merugikan kami. Gara-gara engkau, dosa engkau itu kami terusir dari surga. Umpama kamu tidak melakukan kesalahan, kami tidak perlu capek-capek di dunia. Nah, kan gitu kan? Ya, Musa saja seperti itu. Ya. Kalau kita seperti itu ya sebenarnya manusiawi, tapi itu salah. Itu salah. Ya. Pakola maka berkata lahu pada Musa sopo Adamu Adam, ya Musa, Musa. Nah ini Adam bales ya. Istofaka sudah memilih kepada kamu sopo Allah Allah dikalamihi dengan kalamnya Allah. Ya, kamu sudah diajak bicara langsung oleh Allah. Kamu manusia terpilih ya. Wakoto dan menulis sopo Allah laka untukmu Taurat pada kitab Taurat. Taurat yang betul-betul asli itu. Biadihi dengan tangannya Allah. Yang diambil oleh Musa di Gunung Tur 40 hari itu. Atalumuni apakah maidu mencela kamu nih padaku ala amrin atas suatu perkara. Qaddarahu yang telah mentakdirkan pada perkara sopo Allah alaya atasku qabla sebelum an lukoni jika menciptakan siapa Allah nih padaku di arba'ina dengan 40 apanya sanatan tahunnya. Apakah kamu mencela aku di dalam suatu perkara yang Allah sudah mentakdirkan perkara itu kepadaku, atas aku sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun. Ya, kok bisa-bisanya? Ya kan? Kok bisa-bisanya? Fahaja maka menang hujah. Sopo Adam Musa mengalahkan Musa. Fahaja maka menang hujah sopo Adam Musa mengalahkan Musa. Nabi bilang seperti itu salasan 3 kali. Nah, Adam pun dalam konteks ini itu tidak kok membela diri itu ya enggak. Wong nyatanya beliau juga menyatakan taubat kan. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tuh. Ya, bukan kok membela diri bukan. Karena buktinya beliau juga taubat mengakui kesalahan. Nah, tuh. Hadasana Abdullah ibnu Amir bani Zurarah, dasana Sarik an Mansur an Ribiyin an Ali kola berkata Ali. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layuk minu tidak percaya atau tidak dinyatakan iman. Ya, berarti kafir betul. Kalau dalam konteks ini ya dia kafir betul. Sopo abdun seorang hamba.
hatta yu'mina sehingga percaya dia biarba'in dengan 4 hal, yaitu bilah dengan Allah wahdah, dengan esanya Allah, la syarika tiada sekutu lahu bagi Allah, wa ani dan sesungguhnya iku Rasulullah utusan Allah, wal ba'si dan terhadap kebangkitan ba'dal maut setelah kematian, wal qadari ini yang keempat ya, dan terhadap qadar dia harus percaya. Kalau 4 hal ini tidak terpenuhi ya dia bukan orang beriman, orang kafir itu. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadatsana Waqi' hadatsana Thalhatu bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah an amatihi dari bibiknya yaitu Aisyah binti Thalhah, an Aisyah dari Aisyah umil mukminin, ibunya orang-orang mukmin radhiyallahu anha. Qalat berkata sapa Aisyah, du'ya diundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati gulamin pada jenazah anak kecil, atau gulam bermakna bayi juga juga bisa ya, bayi. Minal ansor dari orang ansor, jadi mati belum balik, intinya di situ. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tuba beruntung lihada bagi ini gulam ya. Beruntung ya Rasulullah si anak ini ya beruntung. Jadi tuba itu ada yang berpendapat itu adalah ya nama surga, ada yang menjelaskan itu pohon di surga ya. Ada yang berpendapat atyabu ma'isah lahu ya, kehidupan yang baik untuk dia. Ada yang bermakna farohun lahu wa qurratu ainin. Yes, dimakna beruntung, segitu aja. Usfurun burung kecil, usfur itu ya manuk emprit, burung kecil lah, burung kecil. Ya sejenis manuk pipit atau burung gereja atau apa. Min asofiril jannah dari burung-burung kecilnya surga. Lam yakmal belum beramal dia, gulam asu'a pada jelek. Walam yudrikuhu dan belum menjumpai apa jelek pada gulam. Jadi dia belum pernah beramal buruk ya. Juga tidak pernah tertimpa keburukan ya. Kala bersabda siapa Nabi, awa goiru dalika, ataukah selain demikian itu ya Aisyah wahai Aisyah. Jadi ataukah demikian, apakah selain demikian itu ya Aisyah wahai Aisyah. Artinya ndak usah ngomong begitu gitu loh ya Aisyah ya. Jadi jangan memastikan itu ahli surga atau ini ahli neraka, ndak usah ya. Jadi karena yang dipastikan itu kan sudah menunjuk ke pribadi seseorang ya. Jadi si Paijo itu ahli surga, si Paimin ahli neraka, enggak usah seperti itu. Ya, enggak usah seperti itu. Yang kita tahu kan hanya sebatas lahiriah. Innallaha sesungguhnya Allah iku khalaqa menciptakan siapa Allah lil jannah untuk surga ahlan pada penghuni. Ya. Khalaqahum menciptakan siapa Allah pada mereka ahlan laha untuk surga, wahum dan utawi mereka di aslabi abaihim di tulang sulbinya bapak-bapak mereka.
Ya, jadi Allah memang menciptakan penghuni untuk surga. Allah menciptakan mereka untuk surga itu artinya ditakdirkan oleh Allah masuk surga itu pada saat mereka masih berada di tulang sulbi bapaknya, ya. Itu itu jadi tidak usah memastikan apa-apalah untuk pribadi seseorang. Tapi kalau hanya untuk umum, nah, misalkan waman yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu al jannah misalkan. Jadi barang siapa yang taat Allah dan utusannya, Allah masukkan dia ke surga. Misalkan seperti itu kan sifatnya umum, ya. Waman ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Misalkan eh, itu kan sifatnya umum, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sudah menunjuk pribadi seseorang, nah itu jangan, ya. Wa dan menciptakan sapa Allah linari untuk neraka ahlan pada penghuni. Khalaqahum menciptakan siapa Allah hum pada mereka penghuni neraka laha untuk neraka. Wahum dan utawi mereka ahli neraka iku fi aslabi abaihim, ya masih di dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Belum mereka lahir itu ya sudah ditentukan itu nanti ahli surga atau ahli neraka. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad dasana kola berkata keduanya. Hadasana Waki, hadasana Sufyan As-Sauri. Di Sufyan itu ada dua, ya. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. An Ziyad bin Ismail Al-Mahzumi, an Muhammad bin Abbad bin Ja'far, an Abi Hurairah. Kola berkata sopo Abu Hurairah. Ja'a datang sopo musyriku Quraisyin, orang-orang musyrik Quraisy. Yukhosimuna eh, mendebat mereka an-nabiyya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil qadar di dalam masalah qadar, ya. Jadi di dalam adanya qadar, ya. Ada pandak itu. Panazalat maka turun apa hadhil ayat, ini ayat yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duku massa sakor inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yauma yushabuna pada harinya ditarik atau diseret mereka finar di dalam neraka ala wujuhim atas wajah-wajah mereka. Jadi wajahnya di bawah diseret itu. Dikatakan pada mereka duku merasakanlah kalian massa sakor pada sentuhan neraka sakor. Ina sesungguhnya kami Allah kullasain pada segala sesuatu khalaqnahu menciptakan kami Allahu pada kullasain biqadar dengan qadar. Surat Qamar, ya, ayat 48 49 gitu. Berarti memang ada, jadi isbatul qadar itu betul, ya. Bukan omong kosong. Enggak percaya ya berarti qadariyah. Golongan qadariyah itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Malik bin Ismail, hadasana Yahya bin Usman, Maula Abi Bakrin, hadasana Yahya bin Abdullah bin Abi Mulaikah, an Abih dari bapaknya. Dari bapaknya Yahya, berarti Abdullah bin Abi Mulaikah. Anahu sesungguhnya Abih, iku dakola masuk dia Abih ala Aisyah atas Aisyah. Padakaro maka menuturkan sopo Abih laha pada Aisyah sayan pada sesuatu minal qadar dari qadar. Jadi
Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak cocok di hati, terus ngomel curhat kepada Aisyah. Fakolat maka berkata sopo Aisyah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda siapa Rasul. Man barang siapa takalama yang berbicara diaman pisain di dalam sesuatu minal kodari dari kodar. Su'ila maka ditanya dia anhu dari sa'i yaumal kiamah, ya, besok di hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak terima, protes, kritik, kodar itu ya nanti dituntut. Ditanya itu artinya dituntut, dimintai pertanggungjawaban atas protesnya itu. Itu ya sama saja nganggep Allah nggak becus ngurusi alam semesta kan gitu kan. Itu kalau pengen tahu dosanya ya itu. Jadi kalau Anda ngeritik pemerintah Indonesia misalnya, gini kan. Kenapa Anda mengkritik? Karena Anda menganggap pemerintah itu kurang kurang becus ngurusi ya kan gitu kan. Kalau pemerintah kurang becus ngurusi ya mungkin iya karena memang mereka manusia, ada keterbatasan kan. Tapi kalau yang dikritik Allah lah itu ya sama saja dia menganggap Allah kurang becus ngurusi alam semesta. Nah itu nanti wah dosanya besar itu ya. Waman dan barang siapa lam yatakalam yang tidak berbicara diaman bihi di dalam masalah qadar. Nah, lam yus'al tidak ditanya dia, tidak dimintai pertanggungjawaban dia anhu nah, dari masalah pisaiin minal qadar itu. Yes, diem ya, hatinya dihibur supaya ridho. Jadi Allah itu pengatur yang terbaik di alam semesta. Ya, dah percaya saja aturannya Allah itu pasti adil, pasti baik. Ya, hatinya dihibur sendiri, ya, dihibur sendiri. Nah, misalkan kalau soal Anda tidak puas dengan aturan pemerintahan di Indonesia, ya Anda bisa pergi pindah ke warga negaraan, misalnya dari warga Malaysia atau Singapura atau mana sana, Anda anggap baik. Kalau Anda tidak puas Allah sebagai pengatur alam semesta ya coba cari sana Tuhan selain Allah. Ada ndak? Ya ndak ada. Ya wis meneng wae. Kan gitu. Allah gampang kok. Kalau Anda tidak puas dengan aturanku, ya silahkan cari Tuhan selain aku. Jangan bertempat di bumiku. Nah, kan gitu. Kan? Kala berkata Sopa Abul Hasan Al-Qattan, hadasanahu bercerita pada kami pada hati Sopo Hazim bin Yahya, dasana Abdul Malik bin Sinan, dasana Yahya bin Usman, Fadakaro maka menuturkan Sopo Abdul Malik nahpahu semisal hadisnya hadis atas Malik bin Ismail, ya Malik bin Ismail. Hadasana Ali bin Muhammad, dasana Abu Muawiyah, dasana Dawud bin Abi Hintin, an Amri bin Su'eb, an Abih, an Zadih. Kala berkata Jadih, Kharaja keluar sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ashabihi atas sahabat-sahabatnya Nabi. Wis kumpul-kumpul gitu. Nabi itu ya enggak kok di masjid terus wiritan itu ya enggak. Kalau ya mereka ya disambangi oleh Nabi. Nabi ya bergaul dengan mereka, makan bareng, ngobrol gitu. Ya.
Ya manusia, Nabi itu bukan robot terus diem, nanti ada orang bermasalah datang tanya ya enggak. Ya, Nabi ya ya di masjid, ya di pasar, ya di mana gitu, lumrahnya manusia. Ya ustadz, kiai, ulama itu ya seharusnya seperti itu, bergaul, nongkrong, ya kan. Wahum dan utawi mereka iku yahtasimuna, berdebat mereka fil qadari di dalam masalah eh, masalah qadar. Pakaan nama maka seakan-akan sejatinya yufqa'u, dilukai, dilukai fi wajhi, di dalam wajahnya Nabi, apa huburuman, sebesar bijinya delima, minal ghadab, dari kemarahan. Jadi anu, raut wajahnya Nabi itu terlihat marah. Jadi yufqa'u fi wajhi huburuman minal ghadab. Jadi di wajah Nabi itu ada sebesar, ya haburuman minal ghadab, sebesar biji delima dari rasa marah. Jadi wajahnya itu memerah, marah, tidak senang dengan orang-orang itu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, bihada, terhadap ini, umirtum, diperintah kalian, au, atau lihada, untuk ini, khuliqtum, diciptakan kalian. Apa kalian itu diperintah seperti ini? Apa kalian diciptakan itu untuk ini? Jadi mereka berdebat dengan di dalam masalah qadar itu dengan dalil juga. Yang satu pakai ayat ini, yang satu bantah dengan ayat ini, tabrak-tabrakan dalil itu. Nah, itu Nabi tidak senang seperti itu. Tatribuna, memukulkan kalian Al-Qur'ana, pada Quran, ba'dahu, sebagian Quran, biba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi ya hati-hati ya, sering debat-debat itu. Ya. Bihada, sebab inilah, halakat, rusak, sopo al umamu, para umat, qablakum, sebelum kalian. Ya, merasa sama-sama hafal Quran, sama-sama ahli tafsir, ahli hadis, dalam suatu hal saling serang dengan dalil, dengan Al-Quran. Itu tidak boleh, bukan hanya masalah qadar saja. Ya, ya, itu tidak boleh. Jadi orang yang belajar Quran tujuannya bisa nyerang orang lain, belajar hadis tujuannya bisa nyerang orang lain, nyemes orang lain, itu yang ada bukan kok diridhoi oleh Rasulullah, malah dimarahi sama Rasulullah. Para sahabat ya sudah pernah seperti itu ya, dan dimarahi gitu loh. Dan dimarahi. Jadi tugas kita ya menyampaikan apa adanya, enggak usah dikurang-kurangi, enggak usah ditambah-tambahi. Kalau kita ngaji itu niatnya ya untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Ya, diceritakan di Quran misalnya tentang orang beriman, kita koreksi diri, aku sudah seperti mereka atau belum. Diceritakan tentang orang kafir, orang munafik, ya, koreksi diri, aku masih seperti mereka atau sudah berubah. Nah, gitu.
bukan kok ngaji bab munafik orang kafir. Lah ya itu orangnya. Lah ya itu orang munafik gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau ngaji untuk nyemes orang itu ciri-ciri khawarid gitu. Yang dicemes juga marah ya, yang diserang juga marah. Nabi pun mengatakan, nah, karena inilah umat-umat terdahulu itu rusak, terjadi pecah belah macam-macam itu. Ya, kola kola berkata sopo sopo abih. Fakola maka berkata sopo Abdullah ibnu Amr. Abdullah bin Amr itu ya jadih itu. Magobatu tidak menganggap baik aku, nafsi pada diriku, di majelisin di suatu majelis. Takholaf tuh yang ngeri aku atau tidak ikut aku, fihi di dalam majelis an Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, magobatu sebagaimana tidak menganggap baik aku nafsi pada diriku, bidalikal majelis, terhadap demikian itu majelis. Watakhallufi dan telatku atau ketidakhadiranku anhu dari Nabi. Jadi kenapa aku tadi di situ? Menyesal di suatu majelis malah dimarahi oleh Nabi. Jadi aku tidak pernah menganggap baik pada perbuatan diriku terhadap suatu majelis yang di dalam majelis itu ada Rasulullah, kemudian aku tidak hadir di situ. Jadi aku itu begitu susah kalau ada suatu majelis yang ada Rasulullah di situ, tapi aku tidak bisa hadir. Ya, tapi untuk kali ini ya, 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 luwih apik aku jane ora ning kono mau, gitu kan. Jadi aku tidak pernah menganggap baik pada perbuatan diriku di suatu majelis yang mana di situ ada Rasulullah, lalu aku tidak hadir, sebagaimana aku menganggap baik pada perbuatan diriku di majelis tersebut dan aku tidak hadir di situ gitu. Jane nek dipikir-pikir ya getun aku mau ning kono melok diseteni ya, ya kan, kok dimarahi.